Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan kami kelompok 8 yang terdiri dari Alia Inasya Putri, Dwi Wahyuni, dan Hamidi Ramadana. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan. Poin-poin yang akan kami jelaskan di pertemuan kali ini yaitu yang pertama, compliance dan substantif tes, yang kedua, sampel audit, yang ketiga, pengertian dan tujuan KKP, keempat, jenis-jenis KKP, yang kelima, kriteria KKP yang baik. Yang keenam, pemilihan dan penyimpanan KKP. Dan yang ketujuh yaitu latihan merancang KKP. Yang pertama, compliance dan substantif test. Tes ketaatan atau compliance test adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses atau dicatat sesuai dengan pemrosesan dan pencatatan transaksi. Walaupun jumlah rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap aktivitas pengendalian intern. Compliance test biasanya dilakukan untuk transaksi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan atau sampel yang digunakan yaitu faktur penjualan. Penerimaan kas, sampel yang digunakan yaitu kwitansi. Pengeluaran kas, sampel yang digunakan yaitu nomor cek atau giro. Pembelian, sampel yang digunakan yaitu purchase order. Pembayaran gaji dan upah, sampel yang digunakan yaitu daftar gaji. Dan jumlah koreksi atau penyesuaian, sampel yang digunakan yaitu jurnal voucher. Dalam melaksanakan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kelengkapan bukti pendukung. Yang kedua, kebenaran perhitungan matematis. Yang ketiga, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang keempat, kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit. Dan yang kelima yaitu kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantif tes antara lain. Yang pertama, inventarisasi aktiva tetap, observasi atas stock of name, konfirmasi piutang, utang dan bank, subsequent collection dan subsequent payment, case of name, serta pemeriksaan rekonsiliasi bank dan lain-lain. Jika pada waktu melakukan substantif tes, auditor menemukan kesalahan-kesalahan, harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahannya material, auditor harus mengusulkan audit adjustment secara tertulis. Jika ulusan adjustment tidak disetujui klien, dan auditor yakin usulan adjustment tersebut benar, maka auditor tidak boleh memberikan qualified opinion. Untuk kesalahan yang jumlahnya tidak material, auditor perlu mengajukan usulan adjustment, tetapi tidak perlu dipaksakan karena tidak akan mempengaruhi opini akuntan publik. Sampel audit. Sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan. Sedemikian rupa sehingga semua audit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Alasan pengujian sampel yaitu 1. Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki auditor. Yang kedua, karena hasil pengujian atas sampel tidak akan berbeda dengan pengujian atas populasi. Yang ketiga, validitas pengujian berdasarkan sampel dapat diuji secara ilmiah dan tidak bisa diterima secara umum. Dan yang keempat yaitu
praktek pengujian sampel telah berlaku umum, dipraktikkan pada sebagian besar keputusan ekonomi, bisnis, sosial, dan politik. Penerapan pengujian sampel yang pertama, pengujian sistem pengendalian intern, yaitu pengujian tes atas aktivitas standar prosedur proses bisnis, yang disebut dengan attribute sampling. Yang kedua, pengujian substantif, yaitu pengujian atas kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan, disebut dengan variable sampling. Metode audit sampling yang pertama, sampling non-statistika, adalah sampling yang diterapkan dengan secara eksplisit menggunakan model-model statistika, melainkan hanya menggunakan kekuatan pertimbangan profesional auditor. Yang kedua, sampling statistika adalah sampling yang diterapkan dengan menggunakan model dan parameter statistika. Pertimbangan profesional tetap digunakan, tetapi tidak skala yang terbatas. Pilihan metode sampling. Pertama, kedua sampling sama-sama baik dan sama-sama bisa digunakan. Efektivitas sampling ditentukan oleh tingkat kompetensi pengguna metode sampling. Yang kedua metode sampling juga sama-sama mendukung risiko salah dalam penyimpulan hasil sampling, baik risiko sampling maupun risiko non-sampling. Dasar pemilihan metode sampling yang pertama, pertimbangan biaya dan manfaat, volume dan karakteristik transaksi lanjut, tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Manfaat sampling statistika, menentukan sampel lebih efisien, pengukuran kecukupan bukti lebih terarah, pengevaluasian sampel lebih terarah, dan yang terakhir memudahkan auditor di dalam mengkuantifikasi dan mengontrol risiko sampling. Risiko non-sampling adalah risiko dalam pengujian sampel yang tidak disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan sampel. Sumber risiko non-sampling adalah human mistake, seperti kegagalan mendeteksi kesalahan dalam dokumen, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, kesalahan interpretasi hasil sampel, mengandalkan kepada informasi salah dari pihak lain, seperti kesalahan jawaban konfirmasi. Atribut sampling adalah pengujian sampling untuk sistem pengendalian intern. Pengujian hanya digunakan jika terdapat bukti dokumenter dalam pelaksanaan prosedur pengendalian seperti prosedur otorisasi dokumen dan catatan, dan prosedur pemeriksaan independen. Atribut sampling umumnya hanya digunakan pada saat dilakukannya pengujian tambahan untuk mendukung lower assess level of control risk. Metode pengambilan sampel. Random number sampling adalah pengembalian sampel dengan menggunakan tabel angka random. Dalam metode ini, pengambilan sampel bisa dalam bentuk sampling without replacement. Angka yang sama tidak akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Sampling with replacement. Angka yang sama akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Selanjutnya yaitu systematic sampling. Adalah pengambilan sampel secara sistematis dengan kelipatan interval angka tertentu, misalnya kelipatan 10, 20, 30, dan seterusnya. Angka interval dilewati disebut dengan skip interval. Angka interval dapat dihitung dengan cara membagi populasi dengan jumlah sampel, sehingga jika sampel sebanyak 40 unit akan diambil dari populasi sebanyak 2000 unit, maka skip interval adalah 50 unit, yang didapat dari 2000 unit dibagi dengan 40 unit. Baiklah, saya Alia Inesha Putri dengan NIM 1830403003 akan melanjutkan penjelasan poin berikutnya, yaitu pengertian dan tujuan KKP atau Kertas Kerja Pemeriksaan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian KKP. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah
Dokumen pemeriksaan yang memuat data tercatat yang dibuat, dan dokumen yang dikumpulkan oleh pemeriksa baik yang diperoleh dari dalam maupun dari luar instansi yang diperiksa selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahap persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. KKP harus mencerminkan pelaksanaan langkah kerja pemeriksaan, termasuk simpulan dan saran dari pemeriksa. Di samping memasukkan hasil analisis pemeriksa sendiri mengenai prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, dari analisis yang dibuat oleh auditor, dari pihak ketiga. Berkas yang berasal dari klien misalnya neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, rincian persediaan, rincian liabilitas, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, surat pernyataan langganan. Selanjutnya analisis yang dibuat oleh auditor misalnya berita acara cash of name, pemahaman dan evaluasi internal control, termasuk internal control questionnaire. Selanjutnya analisis penarikan aset tetap, analisis mengenai cukup tidaknya allowance for bad debt, working balance sheet, working profit and loss, stop schedule, supporting schedule, konsep laporan audit, manajemen letter. Berkas yang diperoleh dari pihak ketiga misalnya jawaban konfirmasi yaitu piutang, liabilitas, dari bank, dari penasihat hukum pemeriksaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan merupakan dokumentasi auditor atas prosedur-prosedur audit yang dilakukannya, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapat, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, memorandum, surat-surat konfirmasi dan representation, ikhtisar dokumen-dokumen perusahaan, rincian-rincian pos neraca dan laba rugi, serta komentar-komentar yang dibuat atau diperoleh auditor mempunyai beberapa tujuan. Tujuan tersebut antara lain: 1. Mendukung opini auditor mengenai kewajiban laporan keuangan. Opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Dalam kertas kerja pemeriksaan harus terlihat bahwa apa yang diatur dalam SPAP sudah diikuti dengan baik oleh auditor. Misalnya melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dengan menggunakan internal control questionnaire, mengirimkan konfirmasi piutang, meminta surat pernyataan langganan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, pihak klien. Jika kertas kerja pemeriksaan lengkap, pertanyaan apapun yang diajukan pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan laporan audit bisa dijawab dengan mudah oleh auditor dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan sebagai referensi. Yang keempat, sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. Evaluasi tersebut biasa digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji. Yang kelima, sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Untuk persiapan audit tahun berikutnya, kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengecek saldo awal, untuk dipelajari oleh audit staf yang baru ditugaskan untuk pemeriksaan klien tersebut, untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk penyusunan audit plan tahun berikutnya. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama yaitu current file atau berkas tahun berjalan, merupakan berkas atau kertas kerja yang berisi data yang diperoleh auditor dan mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan. Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan misalnya neraca saldo, berita acara cash of name, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian biaya, dan lain-lain. Yang kedua, permanent file
atau berkas permanen merupakan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dikumpulkan pada saat pertama kali penugasan audit dimulai dan akan ditelaah serta disimpan untuk dipakai tahun-tahun berikutnya. Berisi kertas yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun, misalnya akte pendirian, buku pedoman akuntansi, kontrak-kontrak, dan notulen rapat. Yang ketiga, correspondence file atau berkas surat menyurat merupakan berkas kertas kerja yang berisi data surat menyurat dengan pihak ketiga selama pelaksanaan audit. Berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, faksimiles, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu kriteria kertas kerja pemeriksaan yang baik. Agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai manfaat yang optimal, harus dipenuhi kriteria berikut ini. 1. Kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugiannya. Yang ketiga, dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Yang keempat, kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross index. Yang kelima, kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working paper sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya yang keenam, setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. Tidak boleh ada open question atau pertanyaan yang belum terjawab. Yang ketujuh, pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. Yang kedelapan, hal-hal tambahan seperti kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih. Kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca atau jelas. Bahasa yang digunakan yaitu Indonesia atau Inggris harus baik. Jangan main fotokopi data dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. Yang kesembilan, di bagian muka file kertas pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh paraf seluruh tim pemeriksaan yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu pemilikan dan penyimpanan KKP. Hak kepemilikan adalah akuntan publik. Penyimpanan minimal 5 tahun. Dapat digunakan sebagai sumber referensi, namun bukan sebagai pengganti catatan akuntansi. Harus ada persetujuan tertulis dari klien. Jika pihak lain ingin meminjam atau mereview kertas kerja, mempunyai langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja. Indeks kertas kerja. 3 metode pemberian indeks terhadap kertas kerja. Indeks kertas kerja diberikan kepada kertas kerja utama, program audit, working trial balance, ringkasan journal adjustment, schedule utama, schedule pendukung, kertas kerja utama dan schedule utama tindak indeks dengan angka, schedule pendukung subindeks dengan mencantumkan nomor kode schedule utama yang berkaitan. Contoh 6 itu schedule dari utama kas, 6-1 kas dari di bank, 6-2 konfirmasi bank, 6-3 kas kecil, 7 schedule utama piutang usaha dan piutang wesel, 7-1 piutang usaha, 7-2 piutang wesel, 7-3 konfirmasi piutang usaha. Susunan kertas kerja. Susunan kertas kerja terdiri dari 9, yaitu draft laporan audit, audit report, laporan keuangan auditan, ringkasan informasi bagi reviewer, program audit, audit programmer, laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien, ringkasan journal adjustment, working trial balance, schedule utama, top schedule, schedule pendukung, supporting schedule. Indeks kombinasi angka dan huruf. Kertas kerja utama atau schedule utama, kode huruf, schedule pendukung, kombinasi angka dan huruf. Contoh, schedule utama kas A1 kas dan bank,
A2 konfirmasi bank, A3 dana kas kecil. Indeks angka urutan. Kertas kerja diberi kode angka yang berurutan mulai. Contoh: 1. Skedul utama kas, 2. Kas dan bank, 3. Konfirmasi bank, 4. Dana kas kecil. Working balance sheet WBS dan working profit and loss WPL berisi saldo per book bersumber dari trial balance client, audit adjustment, saldo per audit, angka-angka dari neraca dan laba rugi yang sudah diaudit, saldo tahun lalu bersumber dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu, angka dalam WBS, working balance sheet dan WPL, working profit and loss didukung angka dalam top schedule. Angka WBS, WPL dan TS adalah cross index. WBS terdiri dari WBS 1 post aktiva, WBS 2 post pasiva, WPL post laba rugi. Contoh WBS dan WPL, lihat Exhibit 6-3 dan Exhibit 6-4. Top schedule TS, sporting schedule SS berisi saldo per book sumber dari trial balance, audit adjustment, saldo per audit, saldo tahun lalu, mencantumkan kesimpulan atas post host, sifat perkiraan, prosedur audit yang dilakukan beserta trik make, audit adjustment yang diusulkan auditor dan diterima klien. Angka dalam TS didukung angka dalam supporting schedule. Angka top schedule dan supporting schedule dilakukan cross index. Dalam top schedule and supporting schedule, indeks working purple. Contoh top schedule dan working purple, lihat Exhibit 12-5 dan Exhibit 13-1. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.